Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi dari Bung Noel tentang koalisi permanen ya teman-teman, di mana di sini dikatakan Pak Prabowo siap menjadi capres di tahun 2029, walaupun banyak pihak menilai ini masih terlalu dini, terlalu pagi untuk membahas pencapresan. Oleh karena itu, ya teman-teman, di sini Bung Seno Bagaskoro akan mengeluarkan statement yang sangat-sangat baik ya teman-teman, karena direlasikan dengan kondisi rakyat hari ini. Apakah sudah tepat berbicara capres di tahun ini, karena masih 100 hari kerja gitu teman-teman, masih sangat panjang menuju tahun 2029. Di sini juga Bung Seno akan menggambarkan sikap PDIP ya teman-teman, karena pemilihan capres adalah strategis ya teman-teman, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi sangat luar biasa argumentasi daripada Seno Bagaskoro sebagai sosok yang menjadi jubir sebuah organisasi besar ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sebetulnya ini bukan tawaran tapi sebuah gagasan. Kemudian ini kan bukan cuma bicara tentang bagaimana kekuasaan, tapi bagaimana Indonesia ini ke depan lebih baik. Karena kita ini kan banyak ketinggalan ya. Kasihan rakyat di bawah ini banyak yang menderita. Makanya Pak Prabowo coba menawarkan gagasan koalisi permanen ini. Kemudian kemarin KLB yang dilakukan oleh Gerindra memutuskan untuk Pak Prabowo maju untuk di 2029. Tapi tawaran itu kan beliau dengan gamblang menyampaikan, ya kalau seandainya program ini berhasil saya mau, tapi kalau enggak saya nggak mau. Artinya semua coba dilihat dong, kerja dong. Jangan sampai nanti ngusung-ngusung malah ternyata program-program yang dijalankan di pemerintahan Pak Prabowo yang pertama ini malah gagal. Nah itu yang menjadi kritik beliau terhadap tawaran untuk maju di 2029 nanti. Jadi soal tawaran permanen, koalisi permanen ini ya banyak kan orang menjadi bertanya, permanen ini kayak tadi Bang Surya Paloh, ini permanennya itu maksudnya Berapa gimana? lama? Atau batas limit waktunya gitu. Menurut saya koalisi ini sebetulnya kan yang penting adalah koalisi Koalisi gagasannya gagasan. untuk bangsa ini ke depan. Saya rasa itu yang bisa dipermanenkan. Karena organisasi memang sangat sulit untuk dipermanenkan ya. Itu yang paling penting adalah gagasannya gitu loh, gagasan awalnya. Karena ini bicara tentang bangsa ini ke depan, rakyat ini ke depan. Biar dalam pidato yang beliau kan tadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya secara substantif disampaikan lewat pidatonya. Misalnya kayak kita berkaca lah dengan negara-negara di luar sana, Aha. elitnya berkonflik, akhirnya yang dikorbankan apa? Rakyatnya. Elitnya berkonflik, yang dikorbankan negaranya, akhirnya hancur. Nah dia tidak mau, ya loh, ini kita jangan sampai kayak bangsa-bangsa di luar lah. Ayo, kita koalisi permanen itu terserah lah mau formatnya mau seperti apa, formatnya mau partai kayak mau apa. Makanya beliau sampaikan, udah kita ini para elit-elit satu yuk, guyup yuk kita bicarain apalah. Kayak Oke. tadi kan dalam pidato Pak Prabowo kan luar biasa ya, menyampaikan gagasan-gagasan yang cemerlang, lantas disambut oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengakui, lihat nih, saya cuma 60% waktu 2014, Pak Prabowo pemerintahan pertamanya langsung 80,9%. Artinya, marilah kita sesama anak bangsa, kader bangsa, pemimpin bangsa, saling memuji. Karena itu yang diinginkan rakyat. Oke. Dan Pak Prabowo menawarkan itu dengan tulus ya, tidak dengan bulus, dengan Eh, akal-akal bulusnya. Ya saya rasa kalau bicara ada gium kuno ya Mas ya, kan tidak ada yang tetap atau tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini kecuali perubahan-perubahan yang terus konstan gitu. Sifat manusia saja bisa berubah-berubah, apalagi nih urusan kerjasama politik, urusan koalisi. Jadi tidak ada kepastian juga bahwa hari ini pada saat seseorang mengatakan akan bersama, besok di 2029 akan tetap bersama. Itu akan ada dinamika politik yang luar biasa di tengah 4 tahun ini. Ibarat kata di media sosial ini kan politik ini masih pagi lah ini kalau kita bicara tentang Pilpres tahun 2029 masih terlalu lama. Sehingga saya rasa menjadi suatu sikap politik kami yaitu untuk menunggu di dalam konsep politik Pilpres kan ini suatu hal yang sangat strategis menentukan kira-kira akan bekerja sama secara politik dengan siapa, mengeluarkan rekomendasi capres namanya siapa, ini perlu ada pembuktian-pembuktian. Dan sebenarnya sudah benar apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa ujian terbaiknya untuk mengukur
kelayakan seseorang menjadi capres atau tidak ya dari kinerja 5 tahun ke depan ini siapapun namanya akan diuji di situ. PDI Perjuangan pun juga akan membuat suatu ukuran-ukuran penilaian untuk mengukur nama-nama kandidat yang sekiranya pantas untuk dimajukan sebagai calon presiden. Sehingga tidak bisa sekarang kalau buat kami. Tetapi kami tentu saja sebagai partai yang mengedepankan gotong royong, tradisi silaturahmi, kami tentu menghargai kedaulatan politik yang dimiliki oleh kawan-kawan Gerindra untuk mengambil keputusan politik. Tapi kalau kami belum, Mas, masih jauh. Belanda masih jauh. Enggak gitu. Itu sudut cara pandang yang nggak baik. Pak Prabowo malah mengajarkan sebuah komunitas anak bangsa ini ngebangun. Bahkan tadi standar dia sampaikan bagaimana saya mau maju kalau seandainya program-program yang kita mau jalankan tapi tidak berjalan dengan baik. Dia hanya mau maju kalau program-program yang menjadi ekspektasi rakyat itu bisa dijalankan dengan baik gitu, dengan sukses. Makanya dia mau gitu. Kemudian ada peluang kader-kader yang lain, kader bangsa yang lain, entah itu dari PDIP, kemudian dari PKS atau PKB, silakan. Negara ini kan negara demokrasi. Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mempertegas bahwa ayo semua komponen anak bangsa maju yuk, bekerjalah buat bangsa ini. Karena bangsa ini sangat ketinggalan terkait pembangunan, kemudian SDM soal lain-lainnya. Kita mau ke depan ini menuju 2045 ya Indonesia unggul itu benar-benar ada. Makanya kuatkanlah narasi bangsa ini untuk ke depan lebih baik. Saya rasa gini, ini kan ini kan tawaran tulus ya untuk membangun bangsa ini. Kalau kemudian diresponnya dengan baik, lantas apa ya? Saya rasa nggak ada salahnya. Ini wajar lah partai kan, partai juga butuh diyakinkan. Ya teman, lu gabung sama gue yuk, tapi kan harus diyakinkan bahwa benar loh ini saya mengajak ini bukan untuk main-main, hanya bukan ngebesarin Prabowo, ngebesarin Partai Gerindra. Ayo kita besarin rakyat ini, bangsa ini kita besarkan sama-sama. Ini rumah besar ini jangan sampai rusak karena hal-hal yang tidak substantif itu. Makanya ya kawan-kawan ya diajak untuk koalisi permanen ini. Ini kan gagasan tulus, bukan gagasan bulus. Jadi semoga dengan kacamata yang jernih ya melihat tawaran ini ya, tawaran gagasan ini gitu. Ya, saya rasa karena memang secara legal formal, positioning politik partai di PDI Perjuangan, aturan mainnya itu di Kongres, Mas. Dan sampai sekarang kan kita memang belum menggelar Kongres. Dan ini menjadi suatu waktu yang sangat tepat, momentum tepat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Di PDI Perjuangan kita merasa Pilpres masih sangat panjang. 2029 itu waktu yang cukup lama dan ada waktu yang sangat cukup untuk kita mematangkan kaderisasi bagi kader-kader kami di internal. Tentu untuk mempertimbangkan nama kemudian memutuskan bergabung dengan koalisi atau tidak, memutuskan kerjasama politik dengan partai lain atau tidak, itu kan nanti tergantung siapa nama calon presiden yang diusung. Nah, namanya saja kita masih belum ke sana tuh, apalagi saat membahas tentang kerjasama politik. Jadi ini masih ada beberapa step ke depan yang harus kita lalui. Dan saya rasa akan menjadi tidak sensitif bagi kami di PDI Perjuangan kalau terlalu intens hari ini kemudian menggodok nama-nama itu. Karena kita tahu hari ini tantangan geopolitik global juga tidak mudah. Tantangan ekonomi di dalam negeri juga banyak persoalan yang harus dihadapi oleh rakyat. Dalam kondisi itu kita punya semangat bahwa pemerintahan Pak Prabowo harus didukung dengan baik dan oleh karenanya tidak terfokus kepada gabung atau tidaknya, tapi apakah gagasannya bisa seirama enggak, apakah implementasi program di bawah dari anak buah presiden bisa bekerja dengan baik atau tidak. Itu yang menjadi titik poin kami karena rakyat mengamanatkan kami menjadi pemenang pemilu legislatif yang artinya harus fokus di dalam tugas check and balance. Jadi itu yang kami lakukan sekarang daripada fokus pada menggodok nama-nama untuk pemilu berikutnya yang rasa-rasanya akan jadi kurang sensitif kalau itu yang menjadi titik tekan. Itu, Mas. Ya, kalau bicara dari sudut pandang elektoral, pasti bicara sejarah panjang politik ada banyak sekali cerita-cerita yang menimbulkan kekhawatiran. Wah, kalau sendirian partai dibanding banyak partai seperti apa. Tetapi toh kami juga sudah membuktikan pada saat periode pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan menjadi partai yang ada DNA kritis di situ. Kami juga bisa menjalankannya dengan baik. Bahkan, luar biasa, 2 kali Seno Bagasskoro mengatakan menjadi tidak sensitif kalau berbicara tentang Pilpres hari ini. Di saat banyak politisi lain menggebu-gebu bicara
koalisi ya, koalisi gagasan katanya untuk memperhalus kepentingan-kepentingan politik. Tentunya di sana tidak mungkin tidak ada kepentingan politik di balik bahasa halus koalisi gagasan itu. Tetapi Seno Bagaskoro di sini seperti menegur gitu ya teman-teman, semua politisi hari ini gitu ya. Jangan gitu ya menjadi tidak sensitif, terlalu banyak bicara koalisi, terlalu banyak bicara politik. Ya padahal kondisi hari ini rakyat tantangannya begitu banyak. Kemarin perihal efisiensi anggaran ya teman-teman, dan di sini tentu lebih baik untuk dominan berbicara kepentingan rakyat. Itu yang saya tangkap dari argumentasi Seno Bagaskoro. Lalu sangat indah bagaimana Seno Bagaskoro ini menjelaskan prinsip-prinsip organisasi daripada PDIP, yaitu ada kongres, lalu ada spirit juga kaderisasi ya, nama aja belum ada gimana mau bicara koalisi gitu ya teman-teman. Lalu tadi juga berbicara tentang DNA kritis ya, jadi tidak mesti satu perahu, kalaupun mendukung ya tidak perlu membenci, kalaupun berbeda. Jadi luar biasa sekali ya DNA kritis ya, ini semoga bisa terus disuarakan ya, terbukti sih kalau saya percaya. Contohnya Adiana Pitupulu ya, itu terus bersuara protes ketika anggaran pekerjaan umum kalau tidak salah itu dipotong ya, besar sekali. Ini bagaimana dengan jalan-jalan, bagaimana dengan pembangunan. Jadi sudah mereka tunjukkan nih DNA kritisnya ya. Jadi saya sangat percaya bahwa inilah yang dibilang Seno Bagaskoro, karena kami pemenang pileg ya kami harus menjalankan, karena kami dipercaya sebagai pemenang pileg kami harus menjalankan fungsi checks and balances gitu. Jadi menurut saya ini fungsi penyeimbang ya, sangat baik dijelaskan lagi-lagi oleh Seno Bagaskoro ya teman-teman. Ada sesuatu yang menarik dalam argumentasinya. Ya kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.